Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga pagi ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, kita masuk saja pada muatan pembelajaran hari ini. Kita mengulas materi IPS. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kali ini kita mengulas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baiklah Anda sekalian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda, sehingga terjadinya pertempuran. Belanda tidak senang Indonesia merdeka, sehingga terjadinya pertempuran-pertempuran karena Belanda ingin menguasai Indonesia. Apa saja pertempurannya? Yang pertama adalah pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Margarana, pertempuran 5 hari di Semarang, agresi militer Belanda 1, dan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, semua ini akan kita ulas, tetapi pada pertemuan kali ini kita mengulas 3 pertempuran saja. Nah, baiklah Anda sekalian, yang pertama adalah perjuangan rakyat Surabaya atau pertempuran Surabaya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi karena rakyat tidak ingin kemerdekaan yang diperolehnya direbut kembali oleh penjajah. Tanggal 19 September tahun 1945 terjadi insiden di Hotel Yamato, yaitu peristiwa penyobekan bendera Belanda merah putih biru menjadi merah putih. Tanggal 25 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu Inggris yang tergabung dalam AFNI mendarat di Tanjung Perak, kota Surabaya, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Pasukan Inggris datang ke Surabaya dengan tujuan melucuti senjata Jepang. Pasukan AFNI ternyata membawa pasukan Belanda yang tergabung dalam NIKA, tentara Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Tanggal 27 Oktober tahun 1945, pesawat Inggris menjatuhkan selebaran yang berisi perintah kepada seluruh rakyat Surabaya agar menyerahkan semua senjata dan peralatan milik Jepang kepada sekutu. Namun rakyat Surabaya menolak. Tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno mendamaikan pertikaian tersebut dan berhasil reda. Namun tak lama, pihak Inggris kembali melakukan penyerangan dan membatalkan perjanjiannya. Sehingga tanggal 31 Oktober tahun 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah. Dalam pertempuran, Brigadir AWS Malabi tewas, yang merupakan Jenderal Inggris tersebut tewas dia di tangan rakyat Surabaya. Tanggal 9 November tahun 1945, pihak Inggris protes dengan tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi dan mengeluarkan ultimatum berikut. Apa saja ultimatumnya? Yang pertama, rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat tanggal 10 November pukul 6. Dan juga rakyat Surabaya menyerahkan diri kepada Inggris tanggal 10 November
tahun 1945, tepatnya pukul 6. Apabila tidak dilaksanakan, Surabaya akan digempur dari darat, laut, dan udara. Rakyat menolak ultimatum Inggris tersebut dan akan mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan, sehingga Surabaya mulai digempur Inggris. Melalui radio, Bung Tomo menyerukan kepada arek-arek Surabaya agar tetap semangat dan siaga meskipun hanya dengan senjata sederhana. Bung Tomo terus mengobarkan semangat rakyat Surabaya, terus maju pantang mundur. Peristiwa di Surabaya merupakan gambaran keberanian dan kedaulatan tekad bangsa Indonesia untuk membela tanah air dan kemerdekaan. Untuk mengenang kepahlawanan rakyat Surabaya, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itulah perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan sekutu dan tentara Belanda. Nah, selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Tanggal 20 Oktober tahun 1945. Pasukan sekutu mendarat di Semarang dipimpin oleh Brigjen Bethel. Ini adalah sekutu ya. Sedangkan dari pihak kita Indonesia dipimpin oleh Kolonel Sudirman atau Jenderal Sudirman. Perang terjadi karena tentara sekutu dan Nika secara sepihak membebaskan para tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Tanggal 21 November tahun 1945, pasukan Belanda berhasil dipukul mundur dari Ambarawa, namun tentara Indonesia terus mengejar Belanda. Dalam pertempuran di Ambarawa, Letkol Isdiman gugur, maka Kolonel Sudirman terjun ke pertempuran Ambarawa. Tanggal 12 Desember tahun 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak selama 4 hari bertempur. Strategi yang digunakan oleh Jenderal Sudirman adalah supit urang yang mampu mengepung sekutu. Akhirnya, pasukan sekutu diusir dari Ambarawa dan mundur ke Semarang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibangun Tugu Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Kemudian pertempuran yang ketiga yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Bulan Oktober tahun 1945, para pemuda dan tentara sekutu meributkan senjata dan tempat yang dikuasai Jepang. Tanggal 21 November tahun 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat tanggal 29 November tahun 1945. Pejuang Indonesia menolak ultimatum tersebut sehingga terjadinya kontak senjata. Tanggal 23 Maret tahun 1946, pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum kedua, yaitu agar segera mengosongkan kota Bandung. Akhirnya kota Bandung dikosongkan setelah di bumi hanguskan dengan membakar semua barang. Peristiwa ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran itu gugurlah pahlawan Muhammad Toha. Dan oleh seniman Ismail Marzuki, peristiwa Bandung Lautan Api diabadikan dalam lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Nah, itulah tiga peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya akan kita ulas pada pertemuan yang kedua. Nah, terima kasih Ananda telah bersemangat. Karena jika Ananda bersemangat dan rajin belajar, berarti Ananda telah mengisi kemerdekaan dan telah menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.